Di sini, saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi mengenai pengembangan potensi dasar dari peserta didik dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Dunia. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus sebagai upaya untuk memahami pentingnya pengembangan potensi peserta didik dalam dunia pendidikan. Karena ternyata, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga harus mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dalam mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Nandang Budiman MSI dan Bapak Dr. Aan Aminuddin MPD, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Semoga materi yang nantinya akan disampaikan bisa menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Pada era pendidikan modern seperti saat ini, pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan saja, tetapi juga sebagai sebuah proses untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Karena pastinya, setiap peserta didik itu memiliki potensi dasar yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya, masih banyak sistem pendidikan yang lebih menekankan pada pencapaian akademik semata, sehingga potensi lain seperti kreativitas, minat, keterampilan, dan perkembangan karakter masih belum tergali secara optimal. Di Indonesia sendiri contohnya, tantangan pendidikan masih sangat besar. Salah satunya adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran yang masih cenderung seragam bagi semua siswa, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik individu. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling di sekolah masih seringkali dipandang hanya untuk siswa yang memiliki masalah. Padahal, sebenarnya layanan tersebut juga berperan penting dalam membantu seluruh peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana psikologi pendidikan dan bimbingan konseling dapat berperan dalam mengoptimalkan pengembangan potensi dasar peserta didik. Nah, dikarenakan hal tersebut, terdapat beberapa bahasan yang akan dipaparkan dalam video ini. Yang pertama, mengenai apa yang dimaksud dengan potensi dasar peserta didik, termasuk dimensi dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, bagaimana teori psikologi pendidikan serta konsep bimbingan dan konseling dapat menjadi landasan dalam pengembangan potensi peserta didik. Dan faktor apa sajakah yang mampu mempengaruhi proses pengembangan potensi tersebut, dan bagaimana strategi penerapan pengembangan potensi peserta didik dalam praktik pendidikan di sekolah. Demikianlah pemaparan bagian pendahuluan dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Pernah gak sih teman-teman ngelihat sebuah biji kecil yang akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan banyak buah? Nah, jika kita lihat hanya dari bentuknya saja, mungkin kita nggak akan menyangka kalau misalkan biji sekecil itu bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Namun, di balik perkembangannya, tentunya biji tersebut membutuhkan cahaya matahari, tanah yang baik, air, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan peserta didik. Peserta didik tentunya memiliki potensi yang nggak selalu langsung terlihat. Nah, potensi ini perlu dikembangkan melalui pengalaman belajar, dukungan, dan juga dari lingkungan agar potensi ini bisa tumbuh secara optimal. Nah, jadi pengertian potensi peserta didik adalah kemampuan dasar yang sudah dimiliki peserta didik sejak lahir. Namun, sifatnya ini masih tersembunyi dan perlu dikembangkan. Berbeda dengan kemampuan aktual, yang dimana kemampuan aktual ini adalah kemampuan yang sudah terlihat melalui prestasi atau tindakan nyata. Maka, potensi adalah kemampuan yang masih perlu dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman belajar, dan masih banyak lagi. Peserta didik merupakan individu yang sedang mengalami proses berkembang. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki pun tidak bersifat tetap, namun berkembang melalui interaksi dengan lingkungan, masyarakat, keluarga. Nah, maka dari itu, peran pendidikan sangat penting agar kemampuan yang berkembang ini dapat bermanfaat dan juga sesuai dengan semestinya. Nah, potensi peserta didik ini bisa kita lihat dalam 3 dimensi utama.
Yang pertama adalah dimensi kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Pertama adalah dimensi kognitif. Dimensi kognitif ini adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, menganalisis, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini menjadi dasar ketika peserta didik ada di kelas melalui proses pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pendidikan memiliki peran penting agar peserta didik memiliki sifat berpikir kritis dan mengambil keputusan secara tepat. Yang kedua adalah dimensi afektif, yang dimana dimensi ini berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan juga perasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Aspek ini memengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya peserta didik yang sudah memiliki minat dan juga sikap positif pada suatu bidang biasanya akan lebih tekun, lebih konsisten dalam hal pembelajaran. Yang ketiga adalah dimensi psikomotor, yang dimana dimensi ini itu berhubungan dengan kemampuan fisik dan juga keterampilan gerak. Nah, itu biasanya terlihat ketika peserta didik sedang ada dalam kegiatan praktik gitu ya, contohnya dalam olahraga, seni, dan juga keterampilan teknis lainnya. Tentunya psikomotor itu pun penting dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita nggak cuman melatih kemampuan berpikir, tetapi juga menekankan pada kemampuan tindakan secara terampil. Selain dimensi potensi, terdapat juga beberapa jenis potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua adalah bakat, dan yang ketiga adalah minat. Pertama adalah intelijensi. Intelijensi ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir rasional, memahami informasi, dan juga menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Tentunya, intelijensi ini menjadi dasar penting dalam keberhasilan belajar dan juga pemecahan masalah. Yang kedua adalah bakat. Bakat ini adalah kemampuan bawaan yang bersifat khusus pada bidang tertentu. Contohnya dalam bidang seni, olahraga, akademik, dan masih banyak lagi. Namun, bakat ini tidak akan berkembang tanpa adanya latihan, tanpa adanya binaan, dan juga tanpa adanya dorongan yang baik dari lingkungan yang memadai. Nah, yang terakhir ini adalah minat. Jadi minat ini adalah rasa ketertarikan, rasa senang terhadap suatu aktivitas atau suatu bidang, yang dimana minat ini seringkali menjadi faktor pendorong untuk menimbulkan rasa semangat pada diri peserta didik. Dan juga minat itu biasanya sering menjadi faktor pendorong juga dalam halnya mengembangkan bakat yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, jadi potensi ini adalah suatu anugerah, tetapi berkembang atau tidaknya potensi tersebut ditentukan oleh proses dan juga kesempatan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada bagian ini saya akan membedah bagaimana manusia belajar melalui kacamata psikologi pendidikan, teman-teman. Secara garis besar, ada 5 aliran utama yang membentuk kita belajar hari ini, teman-teman. Yang pertama ada behaviorisme yang dipelopori oleh Pavlov dan juga Skinner. Teori ini melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang diamati secara nyata. Rumusnya sederhana, teman-teman. Yang pertama ada stimulus dan juga respon. Yang kedua, di kelas aliran ini mendasari adanya sistem reward dan juga punishment, yaitu hukuman. Reward itu hadiah untuk membentuk kebiasaan para siswa. Nah, yang kedua ada kognitivisme dari Jean Piaget. Berbeda dengan behaviorisme, aliran ini melihat manusia sebagai makhluk yang rasional, yang aktif untuk memproses informasi. Nah, bagaimana belajar adalah proses mengubah mental dan juga pemikiran di dalam otak. Nah, oleh karena itu guru juga harus menjaga keseimbangan antara ceramah dan juga aktivitas berpikir seperti refleksi dan juga refleksi terhadap diri si siswa ini sendiri agar siswa tidak frustasi saat belajar, teman-teman. Yang ketiga ada konstruktivisme dari Lev Piaget. Teori ini menolak anggapan bahwasanya siswa adalah kertas kosong yang pasif. Sebaliknya, siswa ini didorong dengan aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri lewat pengalaman dan juga interaksi sosial budaya.
konsep yang paling terkenal adalah ZPD, teman-teman, atau Zone of Proximal Development, di mana siswa didorong mandiri dulu, baru kemudian gurunya memberikan bantuan ketika si siswanya udah burnout atau sudah mentok gitu. Yang keempat ada eksperiensialisme dari John Dewey. Ini tuh berbasis eksperimen, teman-teman. Ini dipelopori oleh John Dewey dan juga David Kolb. Nah, aliran ini menekankan bahwasanya pengetahuan tidak bisa ditransfer secara instan. Nah, siswa harus mengalaminya sendiri dulu, baru si siswa ini masuk dalam skema belajar mekanisme. Nah, mengulangi dengan pengalaman, merefleksikan hingga menguji coba di situasi yang terbaru, teman-teman. Guru juga di sini murni gitu, bertindak sebagai fasilitator untuk pengalaman atau membuka wadah. Yang terakhir ada humanisme dan juga sosial konseptual dari Albert Bandura. Aliran ini berfokus pada potensi unik siswa dalam melihat manusia belajar dengan observasi dulu gitu, dengan meniru atau modeling. Dan juga di kelas ini guru berperan sebagai fasilitator yang memanusiakan hubungan dan juga menjelaskan alasan nyata bagaimana si suatu materi ini bisa dipelajari gitu, agar si siswanya ini termotivasi secara internal gitu. Nah, ya, sekarang yang kedua kita masuk dan juga bergeser ke konsep bimbingan dan konseling. Secara etimologis atau guidance, bimbingan konseling ini berarti itu menuntun dan juga memberi petunjuk jalan begitu. Namun selama ini ada miskonsepsi besar gitu di sekolah. BK ini sering dicap sebagai polisi sekolah atau yang tugasnya cuma menghukum muridnya ketika ada kesalahan, juga sebagai keranjang sampah, tempat membuang masalah teknis, seperti ada siswa yang nunggak SPP gitu kalau di sekolah swasta gitu. Nah, teman-teman, untuk memperbaiki paradigma keliru ini, orientasi BK ini harus diarahkan kepada pendekatan juga pengembangan serta pencegahan yang preventif, teman-teman, yang berlaku untuk semua siswa, bukan juga hanya untuk siswa yang bermasalah gitu. Nah, menurut Wiels ada 4 landasan filosofis yang harus dijaga, teman-teman. Oke, yang pertama adalah pedagogis gitu ya. Pedagogis ini menciptakan kondisi sekolah yang kondusif, potensial, melihat si siswa ini apakah memiliki potensi yang baik gitu. Yang juga ada poin-poin seperti humanistik, religius, melalui pendekatan manusiawi dan juga ketuhanan. Juga profesionalitas dilakukan dengan mengundang itu tenaga ahli yang mumpuni gitu. Nah, sebagai wujud nyata dari paradigma ini, lahir 7 layanan BK, teman-teman, di sekolah yang bersifat fleksibel untuk mendukung siswa, yaitu layanan orientasi untuk adaptasi lingkungan baru, layanan informasi terkait karir dan juga pergaulan, layanan pembelajaran untuk membentuk kebiasaan belajar efektif, serta layanan penempatan dan penyaluran bakat minat. Selain itu ada layanan konseling yang juga secara perorangan atau privat gitu. Secara bimbingan dan konseling ada juga konseling kelompok, di mana memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencari solusi bersama begitu. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada pembahasan faktor pengembangan potensi pada peserta didik. Nah, gini, yang kita maksud sebagai pengembangan potensi di sini adalah suatu proses aktualisasi dari kemampuan laten yang dimiliki setiap individu yang nantinya akan diimplementasikan menjadi suatu kemampuan yang nyata gitu. Nah, sepengetahuan aku, kalau dari menurut pandangan psikologi humanistik itu tuh setiap manusia pastinya memiliki potensi uniknya masing-masing gitu. Dan juga setiap individu juga berhak buat nentuin mana nih yang menurut mereka passionnya mereka, dan juga mana sih yang bakalan cocok buat kita kembangin gitu bakat kita. Tentunya juga pasti ada faktor-faktor lain seperti faktor internal atau dalam diri sendiri, dan juga eksternal atau faktor lingkungan.
Oke, kita bahas dulu tentang faktor internal. Nah, di faktor internal ini ada yang pertama nih faktor genetik. Nah, di sini tuh suatu potensi setiap individu itu juga pasti ada dari faktor genetik atau faktor bawaan, yang dimana itu tuh udah ada dalam diri setiap individu. Jadi mereka udah bawaan dari lahir, atau bisa jadi genetik atau turunan dari orang tua. Orang tuanya jago gini nih, jago main bola misalnya. Bisa jadi keturunannya itu juga memiliki suatu passion yang sama, yaitu di bola. Oke, lanjut. Faktor internal yang kedua yaitu adalah faktor kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini juga ngaruh, teman-teman. Gimana si individu tersebut atau peserta didik tersebut memiliki suatu kondisi fisik yang sudah siap gitu. Misal buat olahraga, ini kita mau nentuin kita passion ada di main bola. Nah, tentunya juga kita juga harus menyiapkan suatu kondisi fisik yang prima gitu, agar kita bisa lebih ambisi dalam hal tersebut. Oke, lanjut. Ada faktor internal yang ketiga tuh kepribadian. Oke, kepribadian nih, kita bahas kepribadian. Ini tuh soal gimana psikologi si peserta didik, dan juga kesiapan secara emosi gitu. Bagaimana si peserta didik tuh menyiapkan suatu kondisi mental yang sehat untuk sebagai pengembangan suatu potensi mereka. Faktor internal terakhir yaitu adalah faktor motivasi belajar. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang ingin mengembangkan potensi pribadi. Tentunya teman-teman juga harus punya suatu motivasi untuk belajar. Nah, kenapa? Karena ketika suatu individu memiliki kemauan dari diri sendiri untuk terus berkembang, lalu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, itu kan juga pasti atas dasar motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka terdorong nih untuk melakukan suatu perubahan dan ambisi yang mereka inginkan. Lalu selain faktor internal, ada pula yang namanya faktor eksternal, teman-teman. Di mana ada 3, yaitu faktor keluarga, lalu faktor pendidikan sekolah ya maksudnya, lalu yang ketiga ada masyarakat. Nah, kita mulai dari keluarga. Aku rasa kalau di keluarga tuh menjadi suatu hal yang mendasar untuk pendidikan si anak. Kenapa? Karena memang ketika kita lahir, hal yang pertama berdinamika dengan kehidupan kita adalah keluarga. Jadi bisa saya katakan bahwasanya keluarga adalah suatu hal yang sangat krusial dan memegang suatu peranan sentral untuk gimana si individu atau peserta didik ini mengembangkan potensinya. Yang kedua ada sekolah. Nah, kalau di sekolah ini beda lagi, karena ya ini tuh bergantung dengan gimana cara gurunya ngajar, lalu gimana si peserta didik itu dapat mengambil suatu makna atau pelajaran dari kurikulum yang sudah ditetapkan di sekolah. Lalu ada juga faktor masyarakat atau lingkungan. Nah, di faktor masyarakat atau lingkungan ini tuh juga sangat penting untuk potensi pengembangan potensi si peserta didik atau suatu individu. Kenapa? Karena dari ya kita bicara untuk faktor lingkungan itu tuh ngaruh karena gimana dia tuh bisa berdinamika dengan suatu
kultur yang ada dalam sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Naila Mumtaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan di sekolah. Sekolah punya peran penting bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Ada 3 strategi utama. Yang pertama ada pelatihan guru yang berkelanjutan, yang kedua ada kurikulum yang adaptif, dan yang ketiga ada pemberdayaan komunitas di sekolah. Ketiganya harus berjalan bersama agar efektif. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan juga tantangannya. Setiap program perlu dievaluasi karena kita perlu mengetahui apakah strategi yang telah kita jalankan benar-benar berdampak atau tidak. Mengevaluasi bisa melalui kinerja guru, hasil belajar siswa, dan juga umpan balik dari orang tua. Sedangkan untuk tantangannya, keterbatasan sumber daya, lalu ada resistensi terhadap perubahan dan juga kesenjangan antara kebijakan dan juga praktik di lapangan. Tetapi justru dari situ kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, pengembangan potensi dasar peserta didik merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena pastinya setiap peserta didik itu akan memiliki potensi yang berbeda-beda, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor yang perlu dikenali dan dikembangkan secara optimal. Nah, dalam proses tersebut, psikologi pendidikan berperan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana peserta didik belajar, berkembang, dan merespons lingkungan. Sedangkan bimbingan dan konseling berperan sebagai sarana pendampingan agar potensi tersebut dapat tumbuh secara terarah. Selain itu, pengembangan potensi peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri peserta didik seperti motivasi, kepribadian, dan kemampuan bawaan, maupun faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah kerjasama dari berbagai pihak agar proses pengembangan potensi dapat berjalan secara maksimal. Karena dengan strategi pendidikan yang tepat, lingkungan belajar yang mendukung, serta pendekatan yang berorientasi pada pengembangan peserta didik, diharapkan setiap individunya akan mampu mengaktualisasikan potensi terbaik yang dimilikinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pengembangan potensi dasar peserta didik. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya peran pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi akademik saja, tetapi juga dalam pembentukan karakter, keterampilan, dan perkembangan diri. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian maupun isi materi masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Jika terdapat hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin ada bagian yang kurang jelas, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar ya, dan kami akan dengan senang hati menanggapinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.